Tapi satu hal yang membuat saya itu takjub sebenarnya bukan hanya itu, tapi dari hati dan semangat dari para anggota ya, pecinta Kota Sejuk ini, Mas Neno, ada banyak lain, kita ngomong banyak. Apa ya, saya itu jadi ternyuh gitu loh ngelihat semangat mereka ini. Adalah orang-orang yang istilahnya ada pengajar, ada polhut juga, ada Nino itu tukang tato istilahnya gitu kan, dari berbagai kalangan ya. Betul, ya. Yang mana tujuannya cuma satu nih, hanya untuk menunjukkan bahwa di sinilah ada peradaban yang harus dilestarikan. Di sini ada alam yang harus kita pertahankan, kehijauannya dan segala macam gitu, Pak. Jadi Kota Sejuk ini adalah sebuah komunitas sosial ya. Jadi non laba. Jadi non laba benar-benar adalah komunitas sosial yang mendedikasikan diri untuk penyelamatan sejarah, cagar budaya dan lingkungan hidup. Nah, kemudian ini berdiri pada tahun 2017 ya. Itu dulu kami untuk mewadai adalah anak-anak pemenang lomba sejarah sebenarnya, tapi karena nggak berjalan akhirnya kita handle sendiri. Nah, kemudian berawal dari 3 orang berjalan, akhirnya kemudian kenal orang, akhirnya pada ikut. Padahal sudah kita jelaskan bahwa profil kita, visi misi kita itu seperti ini. Jadi malah tidak ada hasil materi yang diperoleh sebagai imbal balik, tapi justru mereka mengeluarkan untuk Kota Sejuk ya. Tapi ternyata dari situ mereka antusias banget dengan aktivitas yang kita laksanakan. Jadi saya pikir bahwa untuk menjadi anggota Kota Sejuk ini harus gila. Harus gila itu. Ya, harus gila. Syarat utamanya itu. Ya, harus gila. Karena apa? Mereka dengan sukarela harus mengeluarkan tenaganya paling tidak, pikirannya dan bahkan materi kadang-kadang. Materi. Ya, itu untuk 3 visi tadi. Kami teman-teman ini adalah berangkat dari mandiri. Jadi kita mulai dari gresek kalau istilahnya itu mencari biji-biji, termasuk mengumpulkan biji-biji buah yang kita makan dan sebagainya ini. Kemudian kita benihkan, kita semai dan kita rawat sampai nanti layak untuk kita tanam lagi di sumber mata air. Di sumber mata air. Ya, targetnya adalah sumber mata air. Target utamanya. Ya, karena apa? Nganjuk ini dulu terkenal ratusan sumber mata air. Sedangkan kaitannya dengan budaya, cagar budaya maupun sejarah itu tidak bisa lepas dari air. Nah, itulah sebabnya berangsur-angsur itu banyak yang tertarik dengan adanya jaring sosial itu. Suatu pekerjaan yang besar ya. Kesulitannya apa, Bang? Jelas kami dalam posisi penganggaran ya, karena selama ini kami ini mandiri ya, apapun kami lakukan sendiri. Teman-teman ini hanya karena jiwanya. Makanya saya katakan gila itu kan karena itu tadi mereka tidak berpikir pada profit. Jadi mereka kami tanamkan bahwa upah Anda besok adalah nanti. Pada saat Anda menanam, nanti tanaman itu tumbuh, tanaman ini akan bertasbih pada jenengan semuanya. Karena apa? Oksigen yang dihasilkan oleh tumbuhan ini nanti akan dihirup oleh makhluk hidup. Nah, itu yang akan membawa manfaat. Nah, itu tidak memungkiri. Kami butuh donasi sebenarnya. Butuh donasi ya, terutama kaitannya dengan untuk pengadaan peralatan dan bahan ya. Peralatan ekskavasi, peralatan menanam. Ya, itu kami butuh ya. Semua perjuangan itu bukan hanya perlu jiwa aja, tapi juga perlu dana kalau zaman sekarang ya, Bang. Tidak memungkiri. Tidak memungkiri itu, guys. Dan kalau saya lihat hari ini kita lakukan apa yang kita lakukan hari ini semuanya adalah milik dan kerja keras dari swadaya dari para anggota. Dari mulai makanan yang kita makan, dari kopi, dari kendaraan sampai segala macam ini benar-benar swadaya semua. Sukarela, guys. Harapan kita dari sini juga mungkin bisa menggugah ya, Bang ya, hati daripada teman-teman semua. Apa yang kita lakukan ini bukan hanya kita mencari jejak peradaban aja, tapi kita melestarikan, guys. Kita benar-benar didata, benar dipelajari. Bahkan bukan cuma itu, tapi keseimbangan alamnya pun dijaga. Mata air itu benar-benar dijaga, jangan sampai nanti akhirnya kita beli air kemasan terus, Bang. Saya malah kadang-kadang lupa karena teman-teman ini punya istilah sedekah oksigen dulu, Bang. Iya, betul. Sedekah oksigen itu adalah bagian dari promosi kita, yaitu sedekah oksigen itu ya. Itu yang utama itu sedekah oksigen itu. Oke, guys, jadi
yang kita bisa lakukan di tim Etnik Indonesia ini adalah mengabarkan ke teman-teman. Nanti Bang, kalau misalnya ada yang tergugah nih hatinya, dihubungin kemana nih sekretariatnya atau gimana nih? Bang? Ya, Sekretariat Kota Sejuk ini di Jalan Barito 3 Rumawi nomor 7. Oke. Ya, kalau nomor HP mungkin bisa menghubungi nomor HP saya 081 335 878 Oke. 999. Jadi guys, komunitas Kota Sejuk ini juga terbuka untuk kolaborasi ya Bang ya, Siap. istilahnya ya. Ya. Dan untuk komunitas-komunitas lain, bahkan pemerintahan di daerah yang lain, bagaimana fungsi dan daya upayanya itu bisa bekerja sama secara konsisten dengan komunitas lain dan mungkin dinas-dinas lain gitu Bang. Ya, siap. Bang, kasih dong teman-teman penonton kita ini kan banyak generasi muda nih Bang. Ya. Kasih quote atau petua nih atau pengharapan, pesan-pesan Bang buat teman-teman yang nonton nih Bang. Ya, kepada sobat muda, mari cintai alam, cintai lingkungan, karena Anda akan hidup di kemudian hari, dan tanpa alam dan lingkungan silahkan nanti rasakan seperti apa. Ya. Jangan lupa juga cintai budaya kita, cintai sejarah kita, cintai cagar budaya kita. Itulah yang menjadikan ciri bahwa kita adalah bangsa-bangsa yang berbudi luhur. Mantap. Jos. Oke guys, jadi itu tadi pengalaman yang berharga buat saya secara pribadi dan juga tim. Buat kita ini adalah hari yang spesial Bang. Betul. Bukan hanya saya melihat keindahan alam Kota Nganjuk, peninggalan-peninggalannya, tapi saya juga melihat jiwa-jiwa yang luar biasa yang masih ada hingga sekarang, orang-orang yang sangat terbeban untuk mencintai budaya, alam sekitar, dan ingin untuk membuat sesuatu yang baik di kemudian hari, bahkan dengan kemampuan yang ada hingga hari ini. Mudah-mudahan video kita ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman yang lain. Mari kita lestarikan alam dan budaya kita. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam budaya. Kota Sejuk, hijau bumiku, lestari cagar budayaku.